Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah gambar teknik. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan bahas bersama materi terkait pengenalan AutoCAD. Oke, untuk pendahuluannya, seperti yang kita ketahui bahwa seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi, saat ini hampir semua bidang pekerjaan memanfaatkan komputer sebagai alat bantu. Dan demikian pula dalam bidang teknik. Perangkat lunak komputer sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses dan mendapatkan pekerjaan yang akurat. Tuntutan dunia usaha atau industri yang selalu berkembang dan persaingan dalam produk dan jasa ini menciptakan peluang munculnya teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, apa sih itu AutoCAD ya? AutoCAD adalah salah satu perangkat lunak CAD yang terbanyak digunakan oleh dunia usaha ataupun dunia industri maupun perseorangan. Hal ini disebabkan karena perangkat lunak ini menawarkan berbagai kemudahan dalam menggambar, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, secara akurat, dan memiliki sekian banyak fasilitas untuk mempercepat proses menggambar. Oke. Selain itu, AutoCAD merupakan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design yang pertama dan yang dijadikan atau yang dijalankan pada PC atau personal computer. Kemudian untuk fungsi dari CAD sendiri, yang pertama adalah membantu perencanaan dan perancangan dari sebuah objek, kemudian membantu pembuatan desain gambar kerja dari berbagai tampak sisi dan potongan, tampak sisi depan, belakang, samping, kanan, maupun potongan atau irisannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembacaan gambar kerja menjadi lebih realistis dan mudah dipahami. Adapun untuk manfaatnya adalah untuk persiapan menggambar yang lebih singkat. Kemudian memiliki presisi atau akurasi yang tinggi, dan hasil gambar desain yang mudah didokumentasikan. Kemudian AutoCAD sendiri memiliki beberapa jenis ya, tergantung kepada pemakaiannya, jenis pemakaiannya. Yang pertama ada AutoCAD Architecture, yang mana merupakan software CAD khusus untuk industri bangunan, yang dikhususkan untuk seorang arsitek. Kemudian ada AutoCAD Civil 3D. Nah, ini software AutoCAD yang digunakan untuk memudahkan teknik sipil untuk mereview dalam tampilan 3D. Kemudian ada AutoCAD P&ID, digunakan untuk membuat skema piping dan diagram instrumen. Kemudian ada AutoCAD Student, yang merupakan versi gratis yang diperuntukkan untuk pelajar dalam memahami dan menggunakan AutoCAD. Kemudian ada AutoCAD Plan 3D, berbasis 2 dimensi dan 3 dimensi untuk merancang komponen skala kecil hingga besar. Kemudian ada AutoCAD Map 3D, yang merupakan gabungan antara software CAD dengan software GIS atau Graphic Information System. Kemudian ada AutoCAD Mechanical, yang berbasis teknik untuk menggambar objek mesin 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan yang terakhir ada AutoCAD MAP, untuk memudahkan membuat gambar mechanical, electrical, dan plumbing. Untuk fitur-fitur AutoCAD sendiri ada banyak ya. Salah satunya beberapa di antaranya untuk editing dan membuat gambar 2 dimensi, kemudian modeling gambar 3 dimensi dengan berbagai kontur, kan, berbagai permukaan seperti solid, surface maupun mesh, kemudian menambahkan informasi gambar dengan dimensi, teks, leader, legend, simbol dan tabel, kemudian pengaturan tampilan layar dan tool palettes, kemudian pengaturan dengan aplikasi tambahan, Aeron, kemudian kostumasi data objek di dalam tabel, kemudian penggunaan file PDF yang dapat diekstrak ke dalam gambar, integrasi dengan berbagai file seperti IFC, DGN ya, DGN, CSF, LSP dan lainnya. Intinya banyak mendukung format berkas lainnya dalam bentuk lainnya, dan standarisasi sistem CAD. Oke,
AutoCAD sendiri bisa kita golongkan jadi dua tampilan ya istilahnya. Ada AutoCAD 2 dimensi dan AutoCAD 3 dimensi. Okay. AutoCAD 2 dimensi ini berarti user hanya bisa melihat dari 2 dimensi atau 2 sumbu. Ya. Biasanya sumbu yang dipakai adalah sumbu X dan Y untuk menggambarkan sebuah objek. Dengan kata lain, kita hanya bisa menggambar sebuah objek dari satu sisi saja, entah itu sisi depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Kemudian ada AutoCAD 3D, ya berbeda dengan 2 dimensi. AutoCAD 3D user ini bisa membuat gambar dari 3 dimensi sekaligus, di mana user menggunakan sumbu X, Y, dan Z untuk bisa melihat view dari ketiga sumbu tersebut. Jika X adalah panjang, Y adalah lebarnya, maka Z adalah tingginya. Maka kita sebagai user ini dapat meninjau secara panjang, lebar, dan tinggi sekaligus. Dan tentunya tampilan 3D ini memudahkan imajinasi user pengguna memahami bentuk nyata dari objek yang dibuat. AutoCAD sendiri pada dasarnya bisa membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Tetapi untuk lebih spesifik, AutoCAD juga meluncurkan jenis AutoCAD 3D yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang membutuhkan detail lebih. Nah, jadi itu tadi sedikit pengenalan terkait materi AutoCAD ya. Untuk terkait layout, kemudian fitur jelasnya, atau tools jelasnya, itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di forum diskusi yang disediakan. Ya. Jangan malu untuk bertanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.